Dan kadang teriak-teriak nggak jelas. Jangan ambil perut aku, jangan ambil perut aku, jangan ambil kepalaku. Kayak gitu Erik. Jadi tingkahnya pas waktu kerasukan ini kayak berubah-berubah gitu loh. Ternyata telur itu benar-benar gerak loh. Dan bahkan telur itu menggelinding di atas badannya Erik, naik turun dari perut ke dada, dari dada ke perut, pokoknya bolak-balik menggelinding gitu. Dan setelah dibakar, telur itu benar-benar meledak, langsung meledak, muncrat. Nggak bisa kayak gini. Halo, selamat malam semuanya, selamat datang di Belek Story. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih kalian udah klik video ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan Sabtu, aku akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor yang dialami oleh narasumber untuk menemani istirahat malam kalian. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor seorang pemuda dari Sumatera yang pernah mengalami kerasukan selama 40 hari. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini aku dapat dari sobat Belek Story yang bernama Erix yang berasal dari Sumatera. Halo Erix, sehat selalu ya. Erik adalah seorang pemuda yang tinggal di dusun di salah satu daerah di Sumatera. Dia bekerja membantu ayahnya menggarap kebun, menggarap lahan yang di situ ditanami jagung, ditanami sayur-sayuran dan sebagainya gitulah. Suatu saat Erik bersama teman-temannya, mereka dapat kerjaan membuka lahan yang mau dijadikan kebun yang akan ditanami jagung. Lahan yang dimana di situ masih merupakan hutan dan masih banyak ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Pagi itu mereka datang ke lokasi dan bekerja membuka lahan di daerah pinggiran hutan situ. Setelah mereka bekerja sampai siang hari, sekitar jam 12-an gitu, mereka memutuskan untuk istirahat, makan bekal makanan yang memang mereka udah siapkan dari rumah. Dan pas saat itu mereka melihat ada pohon besar, pohonnya yang tinggi besar, rindang banget, teduh banget, menjulang tinggi. Pokoknya pohon itu pohon yang paling besar di antara pohon-pohon lainnya di situ, di daerah sekitaran hutan situ. Memang pohon itu terlihat biasa aja sih, nggak ada yang aneh. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk makan di situ. Selepas mereka istirahat makan, akhirnya mereka lanjut bekerja sampai sore hari, sekitar jam 5. Hingga sekitar jam 5, mereka ini memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sampai rumah ini, Erik mandi, makan, ya seperti biasa. Terus di situ dia ngerasa badannya kayak capek banget, kayak lelah banget. Seharian udah bekerja buka lahan. Terus dia mutusin buat rebahan di kamar. Hingga nggak berasa dia ini ketiduran di kamar pas waktu itu saat maghrib. Nah di sini di saat Erik ini tidur, dia ini mimpi. Erik ini mimpi katanya bertemu dengan sosok tinggi besar bermata satu. Dan di mimpinya ini makhluk itu kayak natap Erik dengan tatapan yang sangat tajam banget. Cuma natap gitu aja. Seolah-olah makhluk ini kayak mau ngerekam Erik gitu loh. Di situ Erik cuma bisa diam, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia cuma ketakutan. Dan Erik bilang makhluk ini ngeri banget. Dan pas Erik ini kebangun, tiba-tiba dia ini menjerit, teriak kenceng banget. Kayak seolah dia ini melihat sesuatu yang mengerikan banget. Setelah itu, Erik ini langsung pingsan dan nggak sadarkan diri di saat itu juga. Dan yang ternyata si Erik ini kerasukan. Dia ketempelan makhluk goib. Erik cerita saat dia kemasukan ini dia nggak inget apa-apa sama sekali. Dia ini kayak langsung ngeblank gitu aja. Pokoknya di saat dia ini kemasukan kayak berteriak-teriak, kayak kesetanan banget. Sampai-sampai orang tuanya sama tetangga-tetangganya itu pada ngumpul semua, heran. Mereka penasaran apa yang dialami oleh Erik. Setelah mereka ngeliat ternyata Erik ini kerasukan.
Mereka langsung berupaya nyadarin, nyembuhin Erik dengan berbagai macam cara. Yang ada yang baca-baca doa, baca-baca ayat kursi, ayat Quran. Dan upaya mereka ini nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Sama sekali nggak ada. Nggak ada yang bisa menyadarkan Erik waktu itu. Dan di sini asal kalian tahu, Erik ini kerasukan semalaman penuh. Hingga gimana, akhirnya dia ini sembuh dengan sendirinya. Sampai orang tuanya Erik ini heran, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Erik? Hingga pas pada waktu pagi harinya, Erik ini udah bener-bener sadar. Dia ngerasa kayak badannya ini tiba-tiba kayak berasa sakit semua. Erik pun juga nggak tahu apa-apa, nggak inget apa-apa waktu itu. Memangnya aku ini kenapa sih? Apa yang terjadi sama aku? Tanya Erik ke orang tuanya. Bahkan di sini Erik pun masih bisa bekerja loh paginya. Bekerja membuka lahan seperti hari sebelumnya. Udah seakan kayak dia ini normal lagi gitu loh. Kayak nggak terjadi apa-apa. Nah saat itu pas hari udah menjelang maghrib, udah menjelang gelap lagi, Erik ini kemasukan lagi. Tiba-tiba dia teriak-teriak, jerit-jerit kesetanan dia. Sampai di situ orang tuanya ini ketakutan banget. Berdatangan lagi tuh tetangganya. Mereka bantu orang tuanya Erik buat nyadarin, buat nyembuhin, buat pegangin. Dan tetap aja Erik nggak bisa sembuh seperti sebelumnya. Masih aja seperti itu kondisinya, masih kerasukan, teriak-teriak. Sampai-sampai tetangganya yang datang di situ itu orang 4 pegangin Erik saking kuatnya. Dan di saat Erik berontak ini, sampai orang 4 ini nggak mampu. Tenaganya kalah sama si Erik. Padahal Erik ini terbilang dia badannya kurus, tenaganya kuat banget tapi sampai mereka semua yang ada di rumah situ kewalahan ngadepin Erik. Kadang ini Erik mendesis kayak ular. Dan kadang teriak-teriak nggak jelas. Jangan ambil perut aku, jangan ambil perut aku, jangan ambil kepalaku. Kayak gitu Erik. Jadi tingkahnya pas waktu kerasukan ini kayak berubah-berubah gitu loh. Dan di situ terjadi juga semalaman penuh. Seperti sebelumnya juga, pas waktu udah menginjak subuh, tiba-tiba dia ini sadar dengan sendirinya. Dan setelah kejadian itu, akhirnya pas Erik ini lagi kerja di ladang buka lahan lagi, di situ orang tuanya minta ke teman-temannya buat ngawasin si Erik. Intinya si Erik jangan sampai dilepas sendirian gitulah. Nah di sini terjadi hal aneh loh sama Erik. Dia itu kayak nggak pernah makan seharian, cuman minum doang. Sama sekali nggak pernah ada makanan masuk di perutnya. Dia kayak berasa nggak lapar aja, tapi badannya itu tetap kelihatan segar bugar, masih kelihatan kenceng, dan sama sekali nggak berasa kelaparan Erik. Aneh banget. Semenjak itu orang tuanya Erik sama teman-temannya Erik berupaya nyari-nyari orang pintar, kayaknya nyari ustadz, nyari dukun buat nyembuhin Erik. Tapi di sini nggak ada satupun yang bisa nyembuhin Erik, sama sekali nggak ada. Mereka udah pada nyoba. Udah seminggu lebih Erik ngalami kerasukan kayak gitu. Tiap malam, tiap menjelang maghrib itu pasti Erik kerasukan. Dan tiap subuh pasti Erik ini sadar dengan sendirinya. Gitu terus. Sampai akhirnya ketemulah dia sama seorang kiai. Kiai dari kampung sebelah, dari dusun sebelah. Setelah kiai ini lihat Erik, sang kiai pun minta suruh disiapin telur ayam kampung. Setelah dibacakan doa-doa, dan telur itu ditaruh di atas badannya Erik yang berbaring terlentang. Lalu kiai ini bilang, kalau sampai telur ini gerak, berarti di badanmu ini memang ada jin yang nempel, jin yang ngerasukin tubuhmu. Pas telur itu ditaruh di atas badannya Erik, dan dibacakan doa-doa oleh kiai itu, ternyata telur itu benar-benar gerak loh. Dan bahkan telur itu menggelinding di atas badannya Erik, naik turun, dari perut ke dada, dari dada ke perut, pokoknya bolak-balik menggelinding gitu. Nah, bergerak ya. Abis ini telur ini aku bakar. Kalau sampai telur ini meletus pas aku bakar, berarti kamu ini parah.
Berarti jin yang bersemayam di tubuhmu ini kuat, kuat banget. Kata kiai itu tadi. Dibakarlah telur itu sama kiai itu tadi. Dan setelah dibakar, telur itu benar-benar meledak. Langsung meledak, muncrat. Ah, nggak bisa kayak gini. Kamu harus jalani 3 tahap pengobatan, kata kiai itu ke Erik. Jadi pengobatan itu yang dimaksud oleh kiai ini, itu semacam kayak ruqyah gitu loh. Ruqyah melalui 3 tahap. Singkat cerita, setelah Erik ini menjalani ruqyah tahap pertama, di rumah si Erik masih tetap kayak gitu, masih aja kerasukan. Dan pas di tahap ruqyah kedua, di situ si Erik udah mulai agak mendingan dari sebelumnya. Meskipun kadang masih ada kerasukan lagi. Dan pas di tahap ketiga dia di ruqyah, ternyata dia udah bener-bener bisa sembuh. Udah nggak pernah kerasukan lagi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya di sini 3 tahap pengobatan itu ruqyah itu tadi, itu melalui waktu dan proses yang cukup lama. Setelah Erik udah sembuh, dia di rumah. Erik ini nggak berani masuk kamar, sama sekali nggak berani. Dia kayak ngerasa takut. Dia itu kayak ngerasa ngeri buat masuk ke kamar. Nggak tahu kenapa dia kayak takut aja masuk ke kamar gitu loh. Sampai udah sembuh pun dia nggak berani lagi tidur di kamar. Dia lebih memilih tidur di ruang depan, di ruang tamu. Kalian tahu nggak? Dia juga takut bercermin semenjak itu. Kenapa bang? Dia takut bercermin. Karena Erik bilang saat dia ini bercermin, dia berasa kayak tubuhnya ini kesedot ke cermin gitu loh. Kayak seolah-olah tubuhnya ini mau masuk ke cermin gitu. Erik ini juga nggak tahu kenapa hal itu sampai terjadi. Makanya semenjak itu dia nggak pernah berani bercermin. Sampai cermin yang ada di rumahnya, itu dibuang semua sama Erik. Dilepas semua. Anehnya lagi saat dia udah sembuh, nggak pernah kerasukan lagi, saat itu dia jadi lebih sensitif. Padahal tadinya sebelumnya, Erik ini sama sekali nggak pernah bisa ngelihat makhluk-makhluk goib, makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Ini kalau aku bilang ya, sebenarnya kalau orang yang masih bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu, masih ada jin yang bersemayam di badannya. Entah itu benar apa enggak ya, kita juga nggak tahu. Jadi di sini selama 40 hari, Erik ini mengalami kejadian-kejadian kayak gitu. Tiap hari menjelang maghrib, dia pasti langsung kerasukan, teriak-teriak nggak jelas, mendesis kayak ular, kesetanan. Dan dia sadar dengan sendirinya di saat waktu subuh. Bahkan selama 40 hari ini, Erik nggak pernah makan apa-apa, sama sekali nggak pernah makan dia. Dia cuma minum aja. Tapi anehnya, badannya ini kelihatan segar bugar, dan kayak nggak terjadi apa-apa aja. Badannya masih sehat. Aneh juga ya hal kayak gitu sebenarnya. Nggak masuk akal banget. Dan ternyata awal mula Erik ini kerasukan, ternyata saat dia istirahat makan siang di bawah pohon yang rindang yang besar yang menjulang tinggi itu. Pas waktu mereka makan di bawah pohon di hutan itu. Dan alhamdulillah Erik sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak pernah lagi terjadi hal-hal kerasukan seperti yang dialami sebelumnya. Ya cuma sekarang Erik ini jadi sensitif aja. Dia bisa melihat makhluk-makhluk goib, makhluk yang tak kasat mata. Sekuat apapun, sebesar apapun, ilmu apapun itu, gak ada yang pernah menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri dan selalu berdoa, setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, dimanapun dan kapanpun itu. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Itulah tadi cerita dari sobat kita yang bernama Erik di Sumatera. Sehat selalu ya buat Erik. Jika banyak kekurangan di videonya, dan jika banyak salah-salah kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya. Silahkan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, agar di video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.